Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suciati dari TI 41 Reguler Pagi STEMIK Pelita Nusantara Lubuk Pakam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya review minggu kemarin yang berjudul tentang sistem pakar untuk mengidentifikasi penyakit dalam pada manusia menggunakan metode format chaining. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu sistem pakar. Nah, di sini sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan suatu masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Nah, sistem pakar dibuat hanya untuk domain pengetahuan tertentu untuk suatu kepakaran yang mendekati kemampuan manusia di salah satu bidang saja. Nah, sistem pakar ini mempunyai 3 komponen. Yang pertama, user interface, yang kedua, knowledge basis, yang ketiga, mesin interference. Nah, apa itu user interface? Nah, user interface adalah berfungsi sebagai media masukan pengetahuan ke dalam basis pengetahuan dan melakukan komunikasi dengan user. Nah, yang kedua tadi itu adalah knowledge basis, yaitu berisi semua fakta, ide, hubungan dan interaksi suatu domain tertentu. Nah, yang ketiga itu tentang mesin inferensi, adalah untuk menganalisis pengetahuan dan kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan. Nah, saya akan menjelaskan apa itu metode format chaining. Nah, format chaining itu dia adalah sejumlah fakta-fakta yang kita ketahui untuk mendapatkan suatu fakta yang baru. Nah, untuk mendapatkan suatu fakta yang baru, kita memerlukan atau kita memakai rule-rule yang memiliki ide dasar yang cocok untuk mendapatkan ide dasar atau sampai mendapatkan fakta. Nah, metode ini untuk mendapatkan solusi dari problem berdasarkan kondisi yang ada. Bisa juga mulai pencarian dari premis atau data. Nah, selanjutnya penyakit dalam akan saya jelaskan. Nah, penyakit dalam adalah suatu penggolongan penyakit di dalam dunia kedokteran yang mempunyai ragam penyakit yang sangat banyak. Sampai saat ini penggolongan itu masih terus berlanjut. Ada beberapa penyakit dalam yang termasuk dalam klasifikasi penyakit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada paru-paru, organ pencernaan, terus ada jantung, ada infeksi, ada darah, dan lain-lain. Dari masing-masing ragam penyakit sendiri. Misalnya paru-paru terdiri dari gangguan saluran pernapasan, asma, kanker, dan sebagainya. Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian implementasi sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit dalam pada manusia dengan menggunakan format chaining yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Nah, sebelum kita menjalankan sebuah program, nah kita mengimplementasikan bahasa pemrogramnya dulu menggunakan Visual Basic 6.0. Nah, udah selesai kita menggunakan bahasa pemrograman, barulah pemrograman tersebut bisa jalan. Dan situ ada gejala, ada penyakit,
dan kita tahu gejala apa, penyakitnya apa gitu. Nah, dan hasil dan pembahasan yang tadi udah kita buat dengan bahasa pemrograman, nah itu kita ada yang yang kita buat itu data masukan atau inputan. Nah, data masukan itu ya tadi itu kita rancangkan itunya apanya, bahasa pemrogramannya kita rancang, data penyakitnya, data gejala, dan data solusinya. Nah, udah selesai kita rancangkan tadi gejalanya apa, penyakitnya apa, dan solusinya apa. Nah, udah selesai kita rancang. Nah, tadi kan udah ada data masukan. Sekarang ada juga data keluaran. Nah, data keluarnya itu berupa apa? Yang pertama itu hasil diagnosa yang berupa penyakit dari gejala yang telah dipilih oleh user. Nah, misalnya si pasien tadi itu gejalanya apa? Apakah dia gejalanya paru-paru atau susah bernapas. Nah, kayak gitu kan gejalanya. Terus sang user tadi ini memberi solusi berdasarkan penyakit apa yang udah dideteksi kepada seorang yang user tadi gitu. Nah, habis itu kan kita pemrosesan data si pasien. Nah, prosesan menjadi sebuah diagnosa bermula dari user saat memilih gejala yang dirasakan. Ya, seperti pasien misalnya gejalanya batuk, susah napas. Nah, seperti itu. Dari gejala yang dipilih, sistem akan memprosesnya dengan pelacak format chaining untuk menelusuri ya yang diagnosa untuk menemukan penyakit diderita pasien. Hasilnya berupa nama penyakit, kemungkinan diderita pasien, beserta dengan penyebab dan solusi dari penyakit yang terdeteksi tersebut. Nah, sampai di sini saja review jurnal saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena saya baru pertama kali mereview jurnal dan saya juga masih belajar. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf karena saya juga baru belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.